Life is a learning journey. Sebuah pencapaian bukan sekedar hasil semata, melainkan menjalankan sesuatu dengan pikiran dan hati yang selaras juga merupakan sebuah pencapaian dalam hidup. Bersama saya Imelda Irma dalam acara Bincang Inspiratif. Hari ini kita kedatangan 3 mahasiswa inspiratif dari Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita saksikan profil dari ketiga bintang tamu kita hari ini. Selamat siang Mas Hafiz, Mas Audito, dan Mas Raja. Terima kasih telah hadir dalam acara Bincang Inspiratif hari ini. Seperti kita yang lihat di profil tadi, masing-masing dari kalian kan punya pencapaian tersendiri ya. Kita ke Mas Dito dulu ya. Mas Dito ini kan seperti yang di profil tadi, seorang Duta Wisata Kabupaten Purbalingga 2018 ya. Bisa diceritain dong Mas, gimana sih awalnya? Saya mau cerita dari benar-benar awal nih. Dulu saya pertama kali masuk ke dunia duta wisata itu sebenarnya dari SMA pertama kali. Dari SMA saya mengikuti Papijar, Putra Putri Pembelajar yang ada di SMA saya. Setelah saya melewati dan saya mendapatkan juara di Papijar, akhirnya saya mewakili SMA untuk di tingkat kabupaten. Setelah melalui banyak lika-liku di kabupaten, alhamdulillah saya mendapat juara harapan 3. Berarti berhasil ya perjuangannya. Alhamdulillah berhasil. Kalau dari Mas Hafiz sendiri nih, kan tadi sama seperti Mas Dito ya, finalis Duta Wisata Kabupaten Banyumas ya. Tahun berapa ya Mas? Tahun 2016, sama kayak Mas Dito tuh ikutnya waktu SMA. Awalnya gimana itu Mas? Awalnya, jadi aku berbedanya sama Mas Dito itu sama sekali gak ada persiapan, nggak tahu apa-apa. Jadi orang tua tuh ngasih tahu loh, ini ada apa namanya pemilihan duta wisata, kamu nggak mau ikut? Akhirnya aku penasaran tuh, apa nih duta wisata? Setelah ngecek-ngecek, akhirnya daftar, kemudian lolos seleksi pemberkasan, masuk karantina, sampailah final. Nah di final nggak lolos, nggak masuk juara, tapi nggak apa-apa, emang dari awal nggak ngejar juara. Tapi karena aku nggak ngejar juara, kencenginnya tuh di organisasinya. Berarti berawal dari ketidaksengajaan, tapi bermanfaat juga ya. Betul. Nah kalau Mas Raja sendiri nih, kan berbeda dari Mas Dito dan Mas Hafiz ya. Mas Raja ini kan terjun dalam dunia perfilman. Awalnya itu gimana sih Mas? Kalau saya awalnya itu dari SMP. Kalau awal itu dari SMP, saya udah masuk ikuti kayak ekstrakurikuler. Di situ ekstrakurikuler sinematografi. Dan waktu saya SMA juga, alhamdulillahnya ada juga ekskulnya. Di situ ada ekskul sinematografi juga atau film di SMA. Jadi di SMA itu saya mengembangkan, semakin melatih skill saya, mengembangkan diri saya, dan akhirnya mendapatlah suatu hasil-hasil dari juara film tersebut. Nah, di balik kisah tadi ya, pasti kan di belakangnya tuh banyak organisasi ya. Menurut kalian apa sih arti organisasi dan pentingnya itu? Kalau dari Mas Raja sendiri gimana? Ya, kalau dari saya,
organisasi itu bagi saya di mana situ tempat atau wadah untuk berkumpul, tentunya dengan yang organisasi positif, maka akan mengembangkan bakat dan minat. Juga di situ dibantu dengan kawan-kawan lain. Di situ kita mendapatkan banyak sekali ilmu, ada ilmu sosialisasi, bermasyarakat, dan jiwa kepemimpinan juga tentunya bertanggung jawab. Banyak sekali yang digali di situ Yeah. ya. Kalau Mas Dito sendiri ini kan jangkauannya lebih luas ya, Kabupaten Purbalingga. Gimana tuh Mas rasanya? Kalau menurut saya sih organisasi itu sangat penting ya, karena di dalam organisasi itu kita akan semakin mengasah bakat leadership kita, dan semakin kita terjun di organisasi itu semakin kita banyak mendapat relasi. Itu paling penting sih, karena di era sekarang kalau nggak ada relasi susah. Iya. Nah kalau Mas Hafiz nih, kan Banyumas juga besar kan, apalagi banyak juga finalis-finalis lainnya. Iya, Gimana nih pandangan menurut Mas Hafiz organisasi itu apa sih? Pentingnya tuh gimana sih? Organisasi itu iya seperti kayak kata Mas Dito sangat penting. Kalau orang anak-anak zaman sekarang kan mikirnya ngapain sih ikut organisasi, Iya, sibuk nggak bisa pasti. itu. Nah sebenarnya di balik kesibukan itu kita bisa mendapat kesimpulan, yaitu bisa memanajemen waktu. Iya. Kemudian kalau kita ikut organisasi juga pasti identik dengan rapat, mengeluarkan pendapat, dan berdiskusi. Iya. Itu bisa melatih juga bagaimana sih cara menyelesaikan masalah, bagaimana juga cara ya untuk mencapai tujuan dengan baik dan benar. Berarti punya relasi sendiri-sendiri ya. Betul. Apa itu arti organisasi? Kalau sekarang nih ke hobi nih, Mas Dito nih hobinya apa nih? Dan bagaimana sih cara mengembangkan hobi itu sendiri? Kalau saya itu memiliki hobi ada dua nih. Yang utama sih itu sebenarnya olahraga. Olahraga ya. Karena saya di situ bisa benar-benar mengolah ya tubuh saya biar sehat terus juga saya bisa berprestasi Iya. di situ. Karena saya juga di sini sekarang sebagai atlet taekwondo, jadi alhamdulillah juga dari taekwondo itu hobi saya tersalurkan, tapi juga saya mendapat ya keuntungan lah dari hobi itu. Prestasi yang bisa dibanggakan juga Iya. ya. Kalau Mas Raja nih hobinya apa nih? Ya tentu hobinya pertama nonton film. Dengan nonton film, di situ saya tertarik. Gimana sih ya cara membuat film ini? Juga saya biasanya sering lihat di balik layar. Di situ saya mulai tertarik. Kayaknya asik ya, gitu, buat film gini-gini dan lainnya. Akhirnya saya mencoba dan akhirnya ketagihan. Berarti hobi yang menginspirasi juga Iya. ya. Kalau Mas Hafiz nih hobinya apa nih? Kalau aku sendiri itu olahraga. Olahraga. Selain untuk jaga kesehatan juga sebagai soft skill sih menurut saya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang kalau kita mendaftar kerja itu pasti dilihat soft skill-nya, entah itu seni atau olahraga pasti itu dilihat karena bisa menguatkan squad dari perusahaan tersebut. Nah, pasti kan udah punya banyak pengalaman ya dalam bidang non-akademiknya ya. Sekarang nih kalau ke bidang akademiknya, pernah nggak sih kalian tuh merasa kayak susah mengimbangi antara pencapaian dalam bidang akademik dan non-akademik? Bagaimana cara kalian menghadapi untuk menyeimbangkan tersebut? Mulai dari Mas Hafiz dulu boleh? Kalau akademik, mungkin zaman generasi milenial sekarang nilai itu udah nggak begitu menjadi patokan kali ya. Sekarang yang menjadi patokan itu soft skill, kejujuran, bertanggung jawab. Pokoknya yang ada dalam diri kita itu penting gitu. Nah kalau dari Mas Dito nih, zaman sekarang kan banyak stereotip tentang milenial anak muda zaman sekarang yang lebih mementingkan digitalisasi ya. Sekarang banyak yang lebih ke mementingkan gadget, tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Gimana sih cara untuk Mas Dito tuh tidak terjun juga dalam hal-hal seperti itu? Kalau untuk terjun ke bidang digitalisasi itu pasti sih ya. Itu kita tidak bisa menolak, karena kalau misalnya kita tidak terjun di bidang digitalisasi nanti kita ketinggalan zaman. Cuman untuk Dalam bidang positif. ya dalam bidang positifnya itu kita harus istilahnya gini.
walaupun di era sekarang digitalisasi itu sudah marak, tapi jangan kita lupa sama kebudayaan asli dari Indonesia sendiri, di mana ya mungkin musyawarah atau terus habis itu ngobrol-ngobrol dan sebagainya itu harus, karena dari kita istilahnya kalau di sini itu nimbrung dengan masyarakat, otomatis kita itu juga menjadi pribadi yang pribadi yang baik dan eh, dari manusianya sendiri itu membentuk suatu pribadi yang sangat sangat baik lah pokoknya, ya subhanallah lah gitu. Baiklah, kita tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Bincang Inspiratif. Lihat bagaimana marketplace besar memanfaatkan video sebagai alat promosi mereka. Lihat pula bagaimana para penyedia jasa online pun melakukan hal yang sama dalam promosi yang mereka lakukan. Daerah-daerah yang terdengar asing pun kini makin dikenal karena terekspos oleh media dengan bantuan video. Para pelamar pekerjaan pun kini makin kreatif dengan membuat CV dengan bentuk video dengan tujuan agar semakin menarik dan dilirik. Tak ketinggalan pula, instansi-instansi pemerintahan pun kini menggunakan video untuk menjelaskan prosedur-prosedur dari pelayanan yang mereka miliki dengan tujuan agar semakin mudah dimengerti. Data terbaru yang dipaparkan oleh Managing Director Google Indonesia, Tony Kurken, di tahun 2017 ada sekitar 100 juta pengguna aktif YouTube yang diprediksi akan meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Christo Goodrow, Vice President of Engineering YouTube, mengungkapkan bahwa durasi orang yang menonton video di YouTube meningkat drastis hingga menyentuh angka 1 miliar jam per harinya. Bahkan, di beberapa sosial media pun sudah tersemat fitur untuk berbagi video. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang mulai tertarik dengan konten berbentuk video. Ampu Creative Studio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif dan berpengalaman dalam pembuatan video, seperti video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, company atau personal profile, dokumentasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, legalitas dari Ampu Studio sudah terjamin, telah tersertifikasi, peralatan yang lengkap dan up to date, kru yang profesional dan berpengalaman, pernah bekerja sama dengan instansi pemerintah, rutin ikut serta dalam berbagai event, baik nasional maupun internasional.
Public Safety Center 119 Satria atau disingkat PSC 119 adalah pelayanan respon cepat kegawat daruratan medis yang berpusat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. PSC 119 memberikan pelayanan selama 24 jam melalui hotline service nomor 0281 777 2119. PSC 119 Satria dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 tentang DKD Keselamatan Jalan. Bagi masyarakat Banyumas yang membutuhkan pelayanan kegawat daruratan medis dapat mendownload aplikasi PSC Banyumas Satria melalui Google Play Store. Gratis. Kembali lagi dalam acara Bincang Inspiratif. Nah, kalian bertiga ini kan mahasiswa yang lahir di generasi milenial ya. Menurut kalian bagaimana sih menghadapi stereotip masyarakat tentang generasi milenial itu sendiri? Kalau dari Mas Raja sendiri gimana? Ya, kalau dari saya, menurut saya masyarakat itu memandang generasi milenial itu satu hedonisme, dua konsumtif, dan mungkin tidak peduli lingkungan sekitar. Tapi padahal masih ada loh yang positif, nggak negatif terus. Contohnya yang positif ya ini, Mas Hafiz sama Mas Dito. Mas Hafiz dan Mas Dito ini masih peduli akan lingkungan sekitarnya. Khususnya Mas Hafiz di Banyumas dan Mas Dito di Purbalingga. Mereka ini tahu loh potensi-potensi wisata yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, tadi ini bicara soal hedonisme dan konsumtif ya. Menurut Mas Dito sendiri bagaimana sih? Kadang kan pasti ada ya naluri yang lahir dari diri sendiri. Bagaimana sih cara mengakomodir naluri itu sendiri? Manusia pasti memiliki naluri itu sendiri ya. Dan mungkin untuk saya sendiri sebagai generasi milenial, saya dengan sangat selektif harus bisa memilih antara keinginan saya dan kebutuhan saya. Dan mungkin dari saya sendiri itu bisa lebih kayak beraktivitas di organisasi, karena di organisasi sendiri itu kita akan ada kesibukan-kesibukan yang tidak hanya berguna bagi sendiri-sendiri, tapi berguna untuk lingkungan. Kalau dari Mas Hafiz sendiri nih gimana nih memandang tadi yang naluri yang lahir dari diri sendiri itu menghadapi konsumtif dan hedonisme? Hedonisme berarti itu membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya kadang-kadang aku juga seperti itu, pengennya membeli sesuatu yang Bukan ya, kebutuhannya. bukan kebutuhannya. Tapi aku berusaha untuk meminimalisir untuk tidak boros dengan cara aktif dalam kegiatan sosial yang ada di Banyumas. Itu. Berarti berkecimpung dalam organisasi itu sendiri ya. Nah, Mas Dito ini kan salah satu duta wisata Kabupaten Purbalingga ya, pasti sangat lekat dengan kearifan lokalnya. Menurut Mas Dito sendiri tuh gimana sih cara melestarikan kearifan lokal dari budaya-budaya itu sendiri? Ya, cara melestarikannya contohnya ya mungkin dari yang sudah dilakukan oleh generasi sekarang itu ya, sudah ada festival-festival nih yang mungkin tadinya sudah hampir punah, itu diangkat lagi sebagai judul agar generasi milenial sekarang itu tidak hanya
mengetahui tentang budaya-budaya luar, tapi juga mengetahui budaya-budaya dari dalam negerinya sendiri. Itu sih. Gitu untuk melestarikan budaya kita sendiri ya. Nah sekarang nih kan generasi milenial tuh gencar dengan kata-kata persaingan gitu ya. Menurut kalian apa sih persaingan itu sendiri? Mas Reja sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, persaingan di milenial khususnya hari ini itu berlomba-lomba bersaing eksis. Dengan banyak-banyakan follower, banyak-banyakan likes di Instagram. Tapi menurut saya sebenarnya bukan itu persaingan. Persaingan menurut saya di era 4.0 ini kita harus bersaing secara sehat dan juga kita menambah skill yang kita punya agar kita siap di masa ke depan, kita siap dengan skill kita menghadapi 4.0 tersebut, bersaing mengalahkan orang-orang lain di sekitar. Kalau dari Mas Hafiz nih bagaimana sih cara menghadapi persaingan agar tetap sehat dan tidak menjadi suatu hal yang menjurus ke negatif? Aku setuju nih sama kata-katanya Mas Raja, persaingan sehat. Jadi anak zaman sekarang itu banyak menambah soft skill yang dia miliki. Jadi kayak edit video, desain grafis atau pembuatan film itu bisa menjadi persaingan yang sehat. Gitu. Kalau dari Mas Dito sendiri nih gimana cara menghadapi persaingan zaman sekarang? Ya, mungkin sudah banyak disebutkan ya oleh dua teman saya, itu harus menghadapinya dengan positif. Karena kalau misalnya kita tidak berpikiran positif dalam persaingan, nanti yang ada generasi milenial sekarang itu semakin dicap jelek oleh masyarakat. Nah sekarang nih kan banyak sekali ya anak-anak zaman muda sekarang yang lebih mementingkan eksistensi. Eksistensi menurut kalian tuh apa sih? Mas Dito sendiri gimana menanggapi eksistensi anak muda zaman sekarang? Mungkin kalau dari saya menanggapinya itu sebuah hal yang mungkin untuk kebaikan itu bagus ya. Cuman ada di satu sisi yang mana eksistensi itu malah merubah jati diri dari generasi milenial itu. Betul. Dan membuat itu sebuah kayak bukan jadi dirinya sendiri ya, kayak sebuah pencitraan di muka umum. Kalau dari Mas Hafiz sendiri gimana nih? Eksistensi itu sangat diperlukan menurut saya, karena semakin kita dikenal oleh orang, semakin orang itu membutuhkan kita, seperti itu. Kalau dari Mas Raja nih, Mas Raja kan terjun dalam dunia perfilman ya, pasti kan lebih lekat dengan kata eksistensi, percitraan seperti itu dalam dunia perfilman ya. Mas Raja menghadapi itu sendiri bagaimana sih? Kalau saya, eksistensi menurut saya itu orang ingin dilihat orang lain itu high, terus pengen dipandang orang lain dan sebagainya. Kalau terakhir nih, manfaat yang sudah kalian dapatkan dari pengalaman-pengalaman kalian berorganisasi itu apa aja sih? Mulai dari Mas Hafiz boleh? Yang jelas manfaat yang paling aku rasakan itu relasi. Relasi di sini tuh nggak cuma pertemanan ya. Relasi di sini tuh udah membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi misalkan kita ada teman gitu, dia tuh menawarkan pekerjaan. Kalau dari Mas Dito sendiri nih yang sudah menjabat sebagai duta wisata, gimana? Kalau manfaatnya sih kalau dari saya itu adalah kebijakan cara berpikir ya. Jadi dalam organisasi kita harus bijak dalam berpikir, karena dalam organisasi itu banyak orang dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda dan kita harus bisa menerima itu dengan lapang dada. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di acara Bincang Inspiratif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari UPT Laboratorium Komputer. Ya, di mana Laboratorium Komputer ini merupakan tempat ya atau prasarana yang ada di STIMIK Amikom Komputer. Salah satu sektor sarana dan prasarana UPT Laboratorium Komputer memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang kegiatan perkuliahan serta menciptakan kondisi praktikum yang kondusif dan mampu memberikan rasa nyaman. Ya, adapun visi misi yang ada di UPT Laboratorium Komputer yaitu menjadikan laboratorium komputer sebagai pusat perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Sedangkan misi yang ada di UPT Laboratorium Komputer yang pertama adalah sebagai tempat pelatihan melalui teknologi informasi, yang kedua sebagai media pendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, ini adalah salah satu laboratorium komputer yang ada di STIMIK Amikom Purwokerto sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Ini adalah sistem kontrol laporan STIMIK Amikom Purwokerto yang digunakan untuk laporan jika ada terjadi kerusakan pada komputer. STIMIK Amikom Purwokerto didirikan pada tahun 2005 bersamaan dengan STIMIK Amikom Purwokerto yaitu di kampus lama di Jalan HR Benyamin. Dan pada tahun 2011 Perpustakaan Amikom Purwokerto pindah ke gedung baru yaitu di Jalan Lejen Pol Sumarto. Dan kemudian pada tahun 2014 Perpustakaan Amikom Purwokerto pindah ke gedung unit 2 yaitu di lantai 2, dan semakin berkembangnya STIMIK Amikom Purwokerto maka semakin berkembangnya pula perpustakaan STIMIK Amikom Purwokerto dengan visi yang sama, yaitu perpustakaan STIMIK Amikom Purwokerto memiliki visi menjadi perpustakaan masa depan dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi agar dapat bersaing di era global. Dan perpustakaan Amikom Purwokerto juga memiliki visi misi,
yaitu berupaya senantiasa ikut mencerdaskan anak bangsa dan selalu berusaha menyediakan berbagai sumber ilmu yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Kami sudah memiliki beberapa fasilitas yang nyaman dan beberapa layanan yang memadai. So, mari membaca dan mari berkunjung ke perpustakaan. Kembali lagi dalam acara Bincang Inspiratif. Nah, lanjut nih tadi mengenai manfaat dari kegiatan organisasi. Kalau Mas Raja sendiri gimana? Kalau organisasi, ya pastinya di situ benar kayak Mas Dito. Di situ kita dapat saling menghargai orang lain, juga toleransi. Walaupun beda pendapat, di situ kita diskusikan. Terus akhirnya kita menemukan jalan juga, dan tentunya menambah teman. Di situ kita mendapat teman, juga kita bisa mengembangkan bakat. Misal ada satu orang nih suka bakat ini dan kita suka bakat ini, kita dapat saling sharing, berbagi ilmu. Jadi ya ilmunya tentu tambah gitu. Nah, mungkin saya mau menambahkan Mbak untuk perihal soal eksistensi. Mungkin di era sekarang eksistensi itu menjadi manusia yang dianggap wow oleh masyarakat, atau mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan yang berada di dunia nyata. Tapi yang saya pelajari dalam filsafat, terutama kata-kata dari Descartes, itu adalah ketika Anda berpikir, berarti Anda telah ada. Jadi nggak usahlah ribet-ribet kayak harus mengeluarkan uang banyak atau membuang-buang waktu. Cukup kalian tuh atau milenial sekarang itu berpikir secara bijaksana dan berpikir secara rendah hati, itu sudah membuat Anda eksis. Itu sih. Nah, kebijakan diri sendiri juga iya. ya. Nah, terakhir nih pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang nih. Sekarang kan anak muda zaman sekarang tuh lebih ke cenderung malas ya, terima beres aja. Lebih ke menutup diri, individualis, kurang bersosialisasi. Gimana sih pesan-pesan biar mereka tuh bisa merubah itu semua? Dari Mas Hafiz dulu gimana? Pesan untuk generasi milenial sekarang, lakukan apa yang kamu suka, karena seperti ini, kesuksesan itu datang ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Contohnya seperti ini, kalau kalian suka koleksi undur-undur, lakukanlah koleksi undur-undur itu. Suatu saat kalian nggak tahu ada dari Meksiko, orang Meksiko pengoleksi undur-undur nyari kamu. Bapak, saya adalah orang yang Bapak cari. Nah, menjadi orang sukses. Kadang kesuksesan datang tidak tersangka ya. Betul. Oh, dari Mas Dito sendiri gimana nih? Kalau dari saya, itu adalah pesannya sih simpel ya. Itu adalah bijaksanalah dalam berpikir. Karena kebijaksanaan dalam berpikir itu menyelamatkan kamu dalam kehidupan. Itu aja sih. Kalau dari Mas Raja nih, pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang gimana nih? Ya, pesan untuk anak milenial tentunya yang malas berorganisasi. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang sangat perlu sosialisasi tentunya, dan sebab itu kita harus sosialisasi lewat organisasi. Dan itu semua organisasi itu pasti ada manfaatnya tersendiri ya. Kadang memang nggak dirasakan secara langsung, tapi kedepannya pasti ada manfaatnya tersendiri ya. Terima kasih ya atas ketiga bintang tamu kita hari ini, Mas Hafiz, Mas Dito, dan Mas Raja. Terima kasih telah menyaksikan acara Bincang Inspiratif pada hari ini. Saya Imelda Irma mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan hanya bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan tidak diberikan sama sekali, tanpa malaka.